Tante, itu kok ada tante-tante di situ? Lalu Bu Upik bilang ke Mimo, gak ada siapa-siapa di situ kok, Dek. Mimo menjelaskan kembali sambil nunjuk dan nangis ketakutan. Itu ada tante lagi duduk di ayunan. Rambutnya panjang, bajunya kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 604. 4. Selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon. Semoga sehat dan murah rezekinya, panjang rezekinya. Amin. Dan kalau ada yang sedang sakit terutama kolesterol, jangan lupa minum Purpur Betacol. Ada iklan. Jadi PMK tuh sedang menyiapkan produk retail buat teman-teman yang tadi apa? Kolesterol. Yang kolesterolnya tinggi, apalagi tiap habis makan daging. Betul. Gitu. Namanya Purpur Betacol. Nah, iya. Bener habis makan daging. Iya. Biasanya. Namanya protein. Nah, betul. Pengaplikasiannya sangat mudah dan gampang, bisa dipakai kapan saja, tapi lebih efektif jika Anda mengkonsumsi atau menggunakannya di malam hari. Karena habis itu lebih baik disambung dengan tidur. Nah, istirahat. Purpur Betacol. Terima kasih ya. Terima Mohon kasih. disupport. Oke. Gue yakin ada yang nge, teman Kliwon. Gue yakin ada yang nge. Ya mohon maaf lah. Rayut. Aduh ya Tuhan. Ayo. Assalamualaikum Bang Bimo, Bang Danu, Bang Gibran, dan teman Kliwon. Aku pendengar baru PMK. Baru dengar PMK pas bulan Oktober 2023. Dan lagi maraton di Spotify. Nama dan asal daerah tolong diprivasi. Cukup Sulawesi aja Bang, karena takutnya ada keluarga atau orang yang tahu hal ini yang juga dengar PMK. Oke, jadi kejadian ini terjadi di 2019 bulan Maret sampai awal bulan Juni. Yang gejalanya dimulai tanggal 23 bulan Maret. Jadi abangku itu tuh berniat memperbaiki diri dan gak nakal kayak dulu lagi. Tapi ada yang gak seneng sama hal ini. Dari tanggal 23 ini dia udah agak aneh. Emosinya selalu meledak-ledak. Bahkan untuk hal-hal sepele yang biasanya dia cenderung diam kalau lagi kesel atau marah. Makin hari makin menjadi-jadi. Kami semua yang ada di rumah heran. Sampai suatu hari ada momen dia sholat sama abangku yang pertama. Pas mau ruku, suaranya jadi berat kayak orang, kayak suara grandong di film Mak Lampir. Terus gerakannya tuh kaku persis hantu di film horor Mama. Aku dan adik ibuku yang duduk gak jauh dari tempat dia sholat sontak kaget terus merinding. Dalam hati aku berpikir, wah ini bukan masalah biasa nih. 2 hari seperti itu dan hari setelahnya abangku kesurupan. Tapi yang kayak tidak benar-benar bisa dikuasai lah. Karena ketika makhluk itu masuk, matanya membelalak, lalu lidahnya menjulur kayak lidah ular. Tapi selang beberapa waktu dia ngomong, baca apa aja, istighfar atau terserah. Dia datang, mereka banyak yang mau masuk. Beberapa kali hal itu terjadi. Dari menjelang sore sampai malam. Lalu akhirnya abangku mulai kehilangan kendali atas dirinya. Aku, orang tuaku, dan ketiga saudaraku yang lain nangis. Dan kayak blank. Pikiran negatif dan perasaan campur aduk udah nyatu tuh semuanya. Oh iya, dari yang momen pas sholat itu bapak udah diskusi sama ketiga saudaranya. Ini gimana? Kayaknya ada yang lagi nguji ilmunya nih sama Rudi. Nama samaran. Saudara bapak yang pertama bilang, aku angkat tangan kalau soal ini. Kayaknya berat. Apalagi itu udah teriak-teriak sambil sesekali nyebut nama kelamin.
Dan saudara bapak yang kedua dan ketiga menyarankan untuk diruqyah atau ke orang pintar. Maklum saya tidak terlalu paham sama yang beginian. Oke, kita balik lagi ke momen kakakku hilang kendali atas tubuhnya ini. Setelah hari itu tangan dan kakinya diikat karena pernah ada beberapa kali dia mencoba kabur. Setiap hari dia teriak-teriak gak jelas. Kadang berbisik sendiri kayak lagi bicara sama orang di sebelahnya, padahal gak ada siapa-siapa. Ada tuh bang momen dimana dalam sebulan yang kayaknya cuma 4 hari dia tidur. Pasti bulan April kami tahu karena gantian ngejagain dia. Kadang ada momen juga dia berdiri sampai 5 jam atau lebih. Kalau mau makan, kami tuh selalu disuruh untuk baca basmalah atau kami yang mengucap basmalah. Dia langsung lempar piringnya. Aku tuh udah yang emosi banget. Sampai pernah teriak, "Setan, kenapa berani sama abangku? Sama aku aja." Terus dia menatap sinis kepadaku sambil bilang, "Jangan sombong kamu." Aku pun membalas, "Kenapa? Takut? Dasar gak berguna. Kalau berani sama aku aja sini. Jangan sama anggota keluargaku yang lain." Tapi cuma dibalas tatapan sinis. Semenjak seperti itu, kadang kalau aku jaga dia pas malam tuh matanya jadi kelihatan dominan hitam. Nah, keran air pernah kebuka sendiri tuh. Dan di tengah malam kayak ada yang lari-lari di tangga. Dan kesibukan-kesibukan atau bunyi-bunyi yang lain. Tapi kami serumah udah gak peduli. Mikirnya cuma berusaha aja jaga fisik abangku sampai dia balik seutuhnya. Berdoa sama Tuhan dan terus memutar murotal di rumah sampai suaranya kedengeran seisi rumah. Berbagai orang pintar didatengin. Sambil kami juga serumah berusaha sambil ngaji mengitari dia, zikir, dan segala macamnya. Semakin waktu berlalu, entah pertengahan bulan April atau bulan apa aku lupa, kami mulai tahu pelakunya. Yang sebenarnya bapak nih udah curiga tapi gak ngomong. Sampai suatu waktu dia sendiri nyebut dirinya di tubuh abangku ini. Dia bilang, "Ini aku si X. Kamu milih aku apa anakmu?" Bapak emosi dan menangis. Bapak gak nyangka bahwa yang setega itu malah yang paling dekat, yaitu saudara yang pertama tadi. Ternyata dia tuh kerjasama dengan tetangga aku yang gak seneng sama ibu, dan juga dibantu dukun-dukun lainnya. Sekian aja bang, maaf ya kepanjangan. Ini momen ternyebelin sih di hidupku. Semoga gak keulang. Abangku kini udah sehat walafiat kayak yang gak pernah sakit seperti itu. Padahal kata orang biasanya bisa berujung meninggal atau gila seumur hidup. Terima kasih Bang Bimo dan Bang Danu. Ceritanya udah dibacain. Sukses terus PMK, makin jaya, dan semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin, Amin. Oke. Berarti berapa lama tuh periodenya sampai abangnya balik ya? Hampir 3 bulan. Iya. Wah, serem Tapi terlepas dari akhirnya ada pengakuan di ending itu atau enggak ya, maksudku kayak banyak case kayak begini, tapi tetap pertolongan pertamanya tuh kita lari ke psikiater dulu ya. Ketika ada perubahan perilaku yang mendadak gitu kan. Kayak orang terdekat kita deh. Kita kan punya teman yang emang praktisi supernatural juga kan. Ketika kita pengen konsul masalah-masalah kayak gini aja, dia selalu bilangnya tracknya dari medisnya dulu. Dari medisnya dulu, Iya. bener. Walaupun dia praktisi ya. Cuman udah lo kesana dulu. Medis dulu, dicari. Melogikakan dulu lah gitu. Kayak misalkan waktu itu ya, sebelumnya ada riwayat ke rumah sakit nggak? Ada Iya, bang, bener. cek A, cek B, cek C. Terus udah ke spesialis atau internis yang area ini nggak gitu. Udah juga, oke. Terus di track lagi tuh, pokoknya dicari terus. Benar. Dicari terus sampai nggak ketemu, baru dia ibaratnya nerawang gitu. Iya. Udah nerawang pun nggak serta merta langsung dapat jawaban. Oh ini ada yang ngerjain nih gitu. Iya. Enggak, kayak aman-aman aja sih nggak ada gitu. Iya. Nggak ada yang ngerjain. Benar. Kayak gitu. Yang
yang paling wise sebenarnya begitu. Cuman nah ini ada beberapa faktor sih. Kenapa tadi nggak mau menyebutkan spesifik ya lokasi. Nah ini kan kita juga nggak tahu ya kalau misalnya di daerah sana ternyata common nih yang kayak ginian, larinya bukan ke klinis gitu. Iya. Langsung udah tahu gitu, orang bapaknya udah. Ini kayaknya ada yang mau lagi ngetes ilmu nih. Bapaknya aja udah begitu langsung di awal. Langsung judgementnya begitu. Iya. Tapi ini kita imbauan kali ya buat teman Kliwon yang nonton gitu. Kalau ketemu case-case kayak gini, daripada salah penanganan, better Klinisnya dulu, medisnya dulu. benar. Terbaru kalau nggak ketemu. Iya, benar. Daripada ini takutnya tuh apa sih malah mencelakakan Iya. fisiknya si orangnya gitu. Betul. Paham? Ya itu gue juga sering dapat cerita ya. Bukan gue ya, kita. Maksudnya yang udah berujungnya ya maaf meninggal gitu jadinya karena salah penanganan. Iya, betul. Iya kan. Cuman sama halnya kayak kita misalkan cedera seleo terkilir gitu ya. Terus diurut. Wah, ternyata malah ini dengkul gua patah. ini Iya dengkul kan, gua malah jadi fractured gitu dan nggak bisa pulih. dengkul geser dibalikin malah jadi Nggak bisa pulih nggak bisa selamanya pulih. Mungkin Iya. bisa, cuman kan prioritas gua bukan ke situ kan. Harganya mahal banget. 230 juta. Itu pentingnya insurance. Sebenarnya ini bisa. Terus Di insurance sekarang nih sebenarnya bisa. Terus Jangan di sini lah ngomongnya. oh iya benar. Iya. Tapi untung abangnya selamat ya. Itu Puji Tuhannya abangnya selamat ya. Iya, syukurnya. Gue pernah nanya itu ke temen kita itu, brother nih gimana nih? Coba lo gimana? Udah obat belum? Ini malah obat dulu gitu. Iya. Takutnya kita kan Iya. kemana gitu. Oh ya udahlah, bagus. Ya udah yang gue ini tuh bukan quote kesembuhan lo, tapi biar jagain aja deh kalau lo minta gitu. Udah minum aja obat gitu. Mana suruh. Bener itu minum obat dulu gitu, kagak semerta-merta langsung gimana. Iya. Jangan langsung pikirannya gimana, tracking dulu. Cuman yang kita bingung ya dalam case ini adalah memanggil surupannya tadi. Nah, ini tadi berarti abangnya sempat ada di fase kayak begitu ya. Bener, memanggil nama kelamin. Kaget. Memanggil nama apa tadi? Nama Memanggil kelamin. nama kelamin. Charles. Loh kan nama. Ada. Iya. Nama kan. Dulu temen gue Jenggo. Cinggu kayak ayam anjir. Yang keren mah Puyol. Ya, Dia nggak terlalu tinggi tapi gondrong. Nggak terlalu tinggi tapi gondrong dan sportif. nah, kalau Puyol. Gondrong. Tidak tinggi, gondrong dan sportif. Puyol. Nyeruduk dan botak. Oh, Zidane itu. Iya. Dan nyaut dong. Nyeruduk dan botak. Menyeruduk orang Itali. Portofolio gue nyeruduk orang Itali nih. Portofolio. Gue tanduk lu. Iya, udah pernah nanduk nih orang Itali. Makanya aku beri nama Zidane. Makanya aku beri nama Zidane. Ini pernah nyeruduk back Itali nih. Yoi. Pernah saya acak-acak nih pertahanan Itali. Aduh. Makanya aku beri nama Zidane. Oke. Lanjut ya. Halo Om Bimo dan Om Danu. Kenalin nama saya, sebut aja A. Kali ini saya mau cerita tentang pengalaman adik ipar saya. Sebut aja namanya Mimo. Lah, bininya enggok. Iya. Bener kali nih.
Sebut aja namanya Mimo saat dia masih berusia 6 tahunan lah. Nah, kala itu Mimo dan keluarga istri saya masih tinggal di daerah Bintara. Mimo ini memang selayaknya anak seumurannya yang sering menghabiskan sore harinya tuh main dengan kawan sebayanya setelah pulang TK. Nah, satu sore Mimo bermain ke salah satu rumah tetangganya. Sebut aja namanya Bu Upik. Yang kebetulan di rumahnya tuh ada taman dan juga ayunannya. Satu hal yang biasa bagi Mimo untuk bermain ke rumah Bu Upik untuk bermain ayunan waktu itu. Kembali ke cerita, sore itu Mimo baru masuk ke rumah Bu Upik dan disambut sama si ibu. "Halo adek, tumben sendirian nih, gak sama teman-teman?" Mimo lalu menjawab, "Iya tante, adek mau main ayunan sendirian aja, biar gak ganti-gantian sama yang lain." "Ya udah, sini masuk aja dek," kata si Bu Upik. Saat Mimo sedang memasuki halaman rumah Bu Upik, langkah kaki Mimo terhenti saat melihat ayunan tersebut dan badannya mematung. Bu Upik yang heran melihat Mimo menanyakan, "Adek, kok diem?" Sontak Mimo tiba-tiba menangis dan memeluk Bu Upik sembari mengadu, "Tante, itu kok ada tante-tante di situ?" Bu Upik heran karena ayunan itu kosong dan memang bergerak pelan. Ya mungkin karena angin gitu ya. Lalu Bu Upik bilang ke Mimo, "Gak ada siapa-siapa di situ kok, Dek." Mimo menjelaskan kembali sambil nunjuk dan nangis ketakutan. "Itu ada tante lagi duduk di ayunan. Rambutnya panjang, bajunya kotor, kuku tangannya juga panjang-panjang." Lanjut si Mimo sembari nunjuk ayunan kosong yang dilihat sama Bu Upik. "Tantenya serem, matanya hitam. Dia senyum-senyum ke adek," kata Mimo kembali diiringi tangisan yang belum juga berhenti. "Adek gak mau main ayunan, mau pulang aja tante." Akhirnya Mimo bilang ke Bu Upik untuk diantarkan ke rumah yang gak begitu jauh dari rumahnya. Bu Upik lalu menggandeng Mimo keluar dari rumahnya. Saat mau keluar dari halaman rumah ke jalan menuju rumah si Mimo, Mimo sempat lihat singkat gitu kalau tante itu tuh masih duduk, senyum dan ngayunin tangannya seperti manggil Mimo buat kembali. Sesampai Bu Upik ke rumah Mimo dan ngembaliin Mimo ke mamanya yang waktu itu lagi ada di rumah, Bu Upik njelasin bagaimana Mimo menangis dan meminta pulang kepada mamanya. Mungkin hal yang maklum bagi anak kecil untuk melihat mereka yang gak kasat mata. Sampai saat ini kami gak mengetahui penghuni apa yang ada di sana. Karena sekarang rumah Bu Upik pun sudah direnovasi dan halaman itu pun sudah tidak ada. Semenjak Bu Upik sudah berpulang ke Yang Maha Kuasa. Namun Mimo masih ingat betul wajah sosok itu. Senyumannya masih melekat di ingatan Mimo. Cerita lain yang dialami Mimo saat itu adalah saat Mimo dan almarhum papanya sedang di rumah. Kala itu Mimo sedang berada di ruang keluarga berdua sama papanya. Pandangan Mimo teralih ke lemari yang berada di kamar belakang yang bisa terlihat dari ruang keluarga. Papa yang heran bertanya sama Mimo, "Adek ngeliatin apa?" "Itu apa ya, Pak? Putih-putih, ngintip-ngintip dari balik lemari," kata Mimo ke papa. "Mana dek? Gak ada," jawab papa yang mungkin papa ngeliat, tapi dia gak mau anak bontotnya itu takut mengetahui itu. "Itu, sekarang dia ngelayang, ngintip-ngintip dari atas lemari, Pak," jawab Mimo disertai tangan menunjuk sosok yang pindah ngintip dari atas lemari. Lalu papa segera membawa Mimo ke kamarnya agar ia tidak fokus ngeliat hal itu dan gak ngebahas lagi ke si Mimo. Demikian Om Bimo dan Om Danu, cerita ini saya ceritakan untuk mewakili rasa sayang istri saya kepada adik kesayangannya dan rasa rindu istri saya kepada almarhum papa yang udah dipanggil
sama Allah SWT. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk baca cerita ini. Maaf kalau nggak serem ya. Sukses selalu untuk podcast Malam Kliwon. Oke, terima kasih, amin. Gimana cara kita menyikapi anak ketika ngalamin hal kayak gini ya? Yang paling bijak tuh gimana ya? Nah, jangan di ini, Jangan dijawab. bukan dong, harus dijawab. Oh, Nggak iya. boleh enggak. Diemin Iya. aja gini. Papa itu apa? Lalalala. Ngatur formasi. Nggak dijawab. Harus dirasionalkan. Misalkan Papa itu apa? hmm, Gimana sih mah? Biasanya mah? dilep- Biasanya kalau ada anak dilempar. gitu gimana sih? Kalau ada anak Heeh. lebih tua dari bapaknya tuh gimana? Itu apa mah? Itu apa? Bayang. Hmm. Jadi kalau ada sosok gitu yang dia lihat, ditanya dulu nggak? Emang kamu ngelihat apa gitu nggak? Oh, kamu ngelihat apa? Oh, misalkan dia bilang itu ada tanduknya gitu, terus lu jawabnya gimana? Bayangan kali. Oh, itulah bubu gitu jawabnya. Oh, bayangan. Pokoknya diarahin ke rasional aja. Oh, Sampai itu anak. sulit juga ya. Ya sulit pak. Apalagi bapaknya begini. Kalau bapaknya mah, itu apa pak? Ini Pak bisikin. Ya memang ini salah satu yang pernah di DM juga teman Kliwon ke gua gitu ya. Mas, si kecil kalau lagi kayak gitu gimana tanggapannya sebagai orang tua? Si kecil. Hah? Si kecil. Si kecil, Oh. si kecil anak saya. Ya gue jawab yang istri gue bilang tadi. Karena memang Aya dan Gaby sampai detik ini juga gue gituin terus. Sampai Aya paham dunia gitu paling enggak. Sampai dia bener kok pak gini. Gak apa-apa. Apa-apa. lah. Gue bilang gini, udah tenang aja, kamu takut apa? Oh setan, tenang, setan takut sama mama. Anjas. Sorry banget. Setan takut sama mama. Ah siap. Kata Gaby nyautnya gitu. Ah siap. Kelas ya kelas. Ditepokin gini ya kelas. Kok tukul? Yuhu, kelas. Aduh. Gak jelas. Sebuah respon. Kemarin ya lucu banget. Jadi ya setiap malam tuh sedang kita biasakan untuk buang air lah. Karena kan kendala yang mungkin beberapa orang tua juga anaknya tuh sulit untuk kayak orang biasa, orang dewasa lah rutin buang air besar gitu. Lagi semangatnya dia untuk oke pas sebelum tidur buang air besar. Gue udah nanya mau di mana nak? Di belakang. Oh ya udah nanti panggil bapak aja gitu buat bersihin dan lain-lain gitu ya. Oke pak. Gue tunggu belum ada 1 menit. Duduk cabut lagi ke kamar. Biar gitu terus dia gitu. Lah kok nggak jadi? Gelap pak. Takut ya. Iyalah. Gua aja takut. Iya. Cuman ekspresinya Gimana? itu. Iya. Cuman ekspresinya itu. Kenapa nak? Gelap pak. Kan udah bapak udah bilang mau di mana, orang di sini ada toilet. Ngapain ke belakang? Kalau gue yang gitu gimana? Lari. Gelap. Jadinya menyebalkan ya kayak. Apaan sih lu? Gelap. Aduh. Tadi tuh gue bayangin scene si ayunan itu. Karena kemarin pas gue lagi dinas keluar, kan banyak taman ya. Taman tuh bagus banget. Pas siang tuh juga langitnya bersih, rapi, tertata. Cuma gue ngalamin pas malamnya kan. Pas gue nge-laundry malam-malam itu kayak lewat gitu loh. Wah anjir, ini scene film horor Hollywood tuh kan setupnya begini nih. Ada rumah, ada sampingnya tuh kayak public space, taman, Oke. pohon-pohon besar, Oke. lampunya satu, Iya. kayak tek gitu, tek. Wah anjir, ini kalau malam serem banget ternyata ya. Pas pagi enak banget.
Tapi yang gue takutin kalau mungkin di posisi lo tuh bukan hantu yang akan menyeramkan yang dia akan berdiri gitu loh. Hantu yang nyerang gitu loh. Oh, Kayak apa? Kayak video prank-prank badut. Prank-prank badut yang gitu-gitu. Apalagi di negeri orang yang kita nggak tahu dia beneran prank atau enggak. Iya. Atau siapa? Freddy. Iya. Freddy Indika. Main gitu dong. Kalau Freddy Indika. Sup main. Subnya. Iya, terus Chucky yang kayak gitu-gitu dah. Hantu-hantu yang psycho gitu ya. Itu Psycho, Jason voice people. Jason bahasa Inggris. Iya Pak, beneran dah. Soalnya kan kalau di video-video prank itu kan kita sering ngelihat kondisinya tuh nggak ada orang gitu, sepi. Emang begitu gitu di sono, kayak tengah malam tuh, buset, kagak ada orang sama sekali. Run, dang 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 dang, run, dang. Yang bagus di sana polseknya, anjir polseknya bagus banget. Babinsa, nggak ada. Sheriff, nggak ada ketemu sheriff gua. Polseknya kenapa? Bagus tuh apa? Bagus banget bangunannya. Catnya pakai dulu bersih. Kayaknya Kansai Pen nih. Oke, terima kasih teman Kliwur yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah. Dah.